I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Sebagai gambaran, The Golden Spawn menceritakan tentang kehidupan si kaya dan si miskin yang berada di satu SMA, yakni SMA Seoul-gil. Di SMA itu sebagian besar diisi oleh siswa-siswi dari keluarga kaya nan berpengaruh di Korea Selatan. Sebut saja, Park Jang-gun, putra Kepala Staf Angkatan Darat, Oh Hyo-jin dari konstruksi Oh, Kwon Min-ho, putra Direktur Rumah Sakit Sungbin, Jong Yun-soo, putra partner senior firma hukum Jong En-kim, namun yang paling kaya di antara mereka semua, Hwan Tae-yong, putra Presdir Hwan Hye-ondo dari grup Dosin, perusahaan terbesar kedua di Korea dengan nilai pasar 300 triliun won. Sedangkan Lee Sung-chon bukanlah anak orang kaya, apalagi berpengaruh, dia lahir di keluarga miskin. Ayahnya seorang komikus, meski karyanya tak pernah diterbitkan, ia harus menjadi pintar agar bisa bertahan hidup di lingkungan orang-orang kaya. Sepulang sekolah dia bekerja paruh waktu menjadi kurir dan kasir di supermarket. Suatu malam saat bekerja di supermarket, temannya Park Jin-seok berkunjung dan memamerkan sepatu baru yang dibeli oleh ibunya, sementara Sung-chon menunjukkan rasa irinya. Sebenarnya saat itu Jin-seok menyembunyikan rasa sakitnya dan segera pergi dari sana. 수고? 저거 시기가 진짜... Belakangan, diketahui bahwa orang tua Jin-seok telah bunuh diri karena hutang mereka dan sepatu ini adalah hadiah terakhir untuknya dari ibunya. Tidak dapat menahan rasa sakit, dia juga menyerah pada hidup. Keesokan harinya, Sung-chon mengetahui berita ini dan bergegas ke rumah temannya yang sudah meninggal. Di pemakaman keluarga, salah satu penagih utang menangis dan mengutuk keluarga karena pergi tanpa membayarnya kembali. Sung-chon tidak bisa menahan amarahnya, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengingat saat-saat yang dihabiskan bersama Jin-seok. Karena pembangunan kembali daerah tempat tinggal keluarga Jin-seok diberikan kepada kelompok Dosin, Hwan Hye-ondo pemilik Dosin muncul di sana bersama dengan Tae-yong. Namun kedatangannya bukan sebagai penanggung jawab, melainkan sebagai ayah yang turut berduka cita atas kematian orang tua teman anaknya. 책임자 처벌과 박진선 일가족에 대한 보상은 어떻게 할 생각입니까? Selama waktu ini, Sung-chon melangkah keluar dari rumah duka untuk beberapa waktu, tetapi di luar nampak Park Jang-gun dan timnya yang sering membuatnya melakukan tugas mereka dan memukulnya dengan imbalan uang. 한 대에 10,000원씩. 5만 원. Sung-chon kemudian mengambil uang yang ditinggalkan oleh mereka dan ini dilihat oleh Hwan Hye-ondo. Tae-yong yang akan menjadi penerus grup Dosin, di dalam mobil dia diberitahu oleh ayahnya dan memperingatkannya untuk jangan berteman dengan Sung-chon. 얘야, 친구라고 할 수 있지 않을까? Kemudian pada hari itu, Sung-chon bekerja paruh waktu, dan dia mengajari Na-ju-hye seluk-beluk bekerja di supermarket. 사장님이 부모님 동의서 가져오라 할 텐데. Pada malam ketika pulang, setelah sampai di rumah Sung-chon dihadapkan pada pemilik kontrakan yang menuntut uang sewanya dari kakak perempuan dan ibunya, sementara ayahnya malah bersembunyi. Setelah melihat ini, dia memberitahu keberadaan sang ayah yang bersembunyi dan meminta mereka mendiskusikan permasalahan, tapi malah membuat marah kakaknya yang kesal dengan perilaku Sung-chon karena memberitahu keberadaan ayahnya kepada para penagih utang. 큰아빠가 그렇게 망할 줄 알았겠어? Di tempat lain, Tae-yong tampak menikmati webtoon online, dan baru ingat kalau dia disuruh membuat laporan yang diminta untuk diringkas oleh ayahnya. Namun, sudah terlambat dan ayahnya sudah melihat ringkasannya. Tekanan yang dipancarkan oleh ayahnya menciptakan kepanikan dalam dirinya. 하지만 책임은 져야 한다는 거. 잘 알고 있겠지. Keesokan harinya, teman-temannya yang kaya raya berkumpul di rumah Tae-yong. Park Jang-gun meminta Sung-chon mengantarkan tugas sekolahnya. Dalam perjalanan ke rumah Tae-yong, Sung-chon bertemu dengan seorang wanita tua misterius yang menjual sendok emas yang bisa membuatnya kaya. Jika dia makan dengan sendok di rumah seorang anak laki-laki kaya seusianya, maka dia akan dapat bertukar kehidupan. Karena penasaran, Sung-chon akhirnya membeli sendok itu tapi tidak terlalu mempercayai kata-kata wanita tua itu. 그러면 너하고 걔하고 샥 바뀌면서 Dia segera menuju rumah Tae-yong. Di sana dia memberikan tugas sekolah yang sudah dikerjakannya kepada Park Jang-gun. Lagi-lagi dia mendapat imbalan uang. 가봐. Park Jang-gun selalu mencoba dengan segala cara untuk terus mempermalukannya. Namun, Tae-yong memperhatikan hal ini dan mengundang Sung-chon untuk ikut makan siang bersama mereka. 태영아 그냥 보내도 되는데 뭐하러 밥까지 먹이고 그래. Di situ Sung-chon mengeluarkan sendok emas yang didapat dari nenek tua. Sekali lagi Park Jang-gun mencoba mempermalukan Sung-chon dengan meminta pelayan untuk mengganti sendoknya dengan sendok stainless steel. 가뜩이나 돈 없는 애인데 금수저 보면 얼마나 갖고 싶겠어.
Mereka mulai makan dan Seungcheon tiba-tiba menyadari sendok yang bersinar. Si nenek pun ikut melihatnya dari pancaran bola kristal. 어라, 이 녀석 좀 봐라. Malamnya dia bermimpi orang tuanya melakukan bunuh diri dengan cara yang mirip dengan keluarga Jin Seok yang membuatnya gelisah. Dia kemudian tak melanjutkan tidur dan memilih menggambar sembari memikirkan perkataan nenek tua yang bisa membuatnya kaya dengan sendok emas. 부자가 될 수 있는 금수저 3만 원. 이상한 할머니. Di sekolah, Seungcheon membaca artikel mengenai perusahaan Doshin di internet. Ia mulai meneliti tentang Doshin dan pergi ke Taeyong untuk membantu tugas yang diberikan oleh ayahnya. 리스크 해칭도 가능하고 배당 소득세 분리과세로 인해 Park Jang-gun dan tim juga Oh Yo-jin nampak heran dengan mereka yang duduk berdua. Hasil dari tugas ini membuat ayah Taeyong senang yang mengakibatkan keduanya melanjutkan permainan kecil mereka sementara Taeyong membayar Seungcheon untuk pekerjaannya. Di sisi lain, kedekatan Taeyong dan Seungcheon membuat Oh Yo-jin khawatir jika ia hanya memanfaatkan kebaikan Taeyong untuk mendapatkan uang dan popularitas. Namun Taeyong justru menganggap Seungcheon sangat tulus dan Taeyong tahu batasannya dalam bergaul. Lalu Oh Yo-jin membicarakan Na Ju-hee yang baru saja dikeluarkan dari sekolah di Inggris setelah mengalami masalah besar. Na Ju-hee yang diceritakan Oh Yo-jin ternyata adalah seorang gadis yang bekerja di supermarket bersama Seungcheon, tapi belum diketahui kenapa para orang-orang kaya itu bisa mengenal Na Ju-hee. Ju-hee baru tahu kalau Seungcheon ternyata bersekolah di SMA favorit untuk murid dengan nilai yang tinggi. Dari sini diketahui bahwa Seungcheon masuk sekolah SMA Seoljil karena jalur berprestasi. 공부 잘하고 돈 엄청 많은 애들이 다니는 학교지. Ju-hee terpaksa berbohong ketika Seungcheon menanyakan tentang sekolahnya, namun Ju-hee akhirnya mengaku kalau ia baru saja dikeluarkan dari sekolah karena memberi pelajaran bagi para perundung. 후회는 안 해? Pemilik supermarket memberitahu jika ada temannya yang ingin bertemu. Rupanya Taeyong mendatangi tempat Seungcheon bekerja untuk memberinya sejumlah uang. Seungcheon menganggap Taeyong terlalu berlebihan. Namun Taeyong memohon agar Seungcheon jangan menolak niat baiknya sebagai seorang teman. Seungcheon tak menyangka jika Taeyong kini sudah mau berteman baik dengannya. Dari supermarket, Ju-hee nampak terkejut melihat Taeyong dan Seungcheon ternyata saling mengenal dan terlihat sangat dekat. 태용? 쟤도 친한 거였어? Kehidupan Seungcheon yang bebas menjalani kegiatan sesuai keinginannya membuat Taeyong iri, apalagi saat asisten yang menjelaskan bahwa jadwal belajar Taeyong dan kunjungan bisnis di hari itu yang sangat padat. Ternyata biarpun dia anak orang kaya, hidup Taeyong juga tak kalah pahit. Ayahnya adalah seorang otoriter, dia selalu mendoktrin Taeyong tentang hidup dan mengharuskannya belajar terus-menerus tanpa henti. Dalihnya, ini semua dilakukan untuk memudahkan Taeyong ketika mewarisi grup Doshin bernilai ratusan triliun won. 엄마도 있을 거 아니야. Bekerja di supermarket seharian membuat Ju-hee kelaparan. Seungcheon mengajaknya makan malam, dan saat itu keduanya pun mulai akrab. Ju-hee menyadari sebenarnya Seungcheon pria yang baik walaupun terkadang ia jarang tersenyum. Ju-hee juga menanyakan bagaimana pertemanan Seungcheon dan Taeyong yang selama ini terjalin. Saat bercerita dan mengatakan impian masing-masing, Seungcheon mengatakan pada Ju-hee bahwa dia ingin menjadi kaya sehingga dia dapat memenuhi keinginannya. Semenjak kematian Jin Seok sahabatnya, Seungcheon berhasrat ingin menjadi orang kaya, agar tidak ada lagi orang yang menganggapnya rendah dan hina. 꼭 살아남을 거야. Keesokan harinya, hasil tes mereka keluar dan Seungcheon berhasil masuk ke kelas elang yang diperuntukkan bagi siswa berprestasi. Namun, ini mendorong Park Jang-gun keluar dari kelas yang membuatnya dipukuli lagi. Karena kita tahu selama ini semua tugas jawaban milik Park Jang-gun dikerjakan oleh Seungcheon. 돈을 처먹고 감히 나를 그렇게 매겨? Dengan perasaan kesal, ia kembali ke kelas dan membuang semua buku di dalam tasnya. Menghadapi situasi ini, dia tahu bahwa dia akan selalu dipandang rendah yang tidak cocok dengannya. Saat malam dia bergegas pergi ke rumah Taeyong untuk menyerahkan laporan investasi yang sudah ia kerjakan. Karena masih penasaran dengan keajaiban sendok emas, ia pun meminta makan dengan alasan sangat kelaparan. 라면? 먹자. Hyeondo tiba sebelum mereka bisa mulai makan dan memperingatkan Taeyong untuk tidak berteman dengan orang miskin. Karena takut ayahnya marah, Taeyong meminta Seungcheon untuk pulang. 승철아, 미안한데 오늘 먼저 가라. 내가 다음에 연락할게. Namun Seungcheon tidak menyerah. Saat pelayan membereskan makanan, dia kembali untuk makan makanan yang disiapkan, sebelum dia kepergok lagi oleh Hyeondo dan tidak punya pilihan selain pergi. 내가 많이 고팠나 보구나. 안녕히 계세요. Terlihat ibu tiri Taeyong memberikan alat makan Seungcheon yang tertinggal sebagai benda yang menjijikkan. Dalam perjalanan pulang, Seungcheon tersadar bahwa betapa bodohnya tindakan yang baru saja ia lakukan. 도대체 내가 무슨 짓을 한 거야? 바보같이.
Ia yang kecewa pada sendok ajaib, lalu membuangnya ke tempat sampah. Hyeondo kemudian mendapat telepon dari Park Jang-gun yang memberitahunya tentang kesepakatan antara Taeyong dan Seungcheon. Dia kemudian menghadapi Taeyong yang dibiarkan gemetar karena konsekuensi yang menunggunya. Ayahnya ingin menghukumnya dan membawanya ke luar negeri. Taeyong takut untuk pergi ke sana karena pernah mengalami trauma di masa kecil. Ia lalu memohon kepada sang ayah agar membatalkan hukuman dan bersedia melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Ayahnya sepakat, namun Taeyong harus menyelesaikan masalahnya sendiri dengan Seungcheon yang membuatnya harus dikeluarkan dari sekolah. 네가 해결해, 이승천. Pada hari berikutnya, ketika ibu tiri Taeyong mengantarkannya ke sekolah untuk melaporkan Seungcheon hingga akhirnya orang tua Seungcheon dipanggil di depan komite sekolah. 황태영 군 계좌 기록입니다. Karena di bawah tekanan ayahnya, Taeyong memberikan pernyataan palsu di depan semua orang yang membuat marah dan mengejutkan Seungcheon. Ia terancam dikeluarkan dari sekolah karena dianggap melakukan pemerasan. Seungcheon melakukan pembelaan dengan mengatakan jika Taeyong memberikan uang dengan sukarela karena merasa terbantu, Taeyong yang takut akan dikirim ke Amerika lagi oleh ayahnya, terpaksa berbohong dengan memojokkan Seungcheon bahwa ia telah melakukan pemerasan terhadapnya. Karena tidak bisa melakukan apa-apa, ayah Seungcheon bergegas ke belakang Taeyong dan berlutut untuk memohon pengampunan. Lee Chol mengatakan kalau anaknya harus tetap sekolah hingga lulus agar bisa melanjutkan kuliah. Sementara di waktu yang bersamaan, Na Juhe resmi masuk di sekolah Seoljil. Ia ternyata putri dari pemilik UBS TV yang terkenal. Rupanya dulu sebelum sekolah di Inggris, Juhe bersahabat dan pernah satu sekolah dengan Oh Hyojin saat masih berseragam SMP. 그때 엄청 많이 아팠었잖아. 황태용 때문에 전학 온 거지. 자리는 어디야? 같은 반이라 들었는데. 벌써 손 Juhe yang mencari Seungcheon harus menyaksikan teman-teman barunya merekam peristiwa saat ayah Seungcheon berlutut di hadapan Taeyong. Malamnya Seungcheon berdiri di tepi danau. Karena belum pulang, sang ibu merasa khawatir dan menelpon Seungcheon. Namun teleponnya selalu ia reject. Rupanya Seungcheon menemui Taeyong dan bertanya mengapa dia memberikan pernyataan palsu. Taeyong mengungkapkan bahwa dia memberikan komentar palsu ini hanyalah satu-satunya cara untuk membuang Seungcheon. Seungcheon mengungkapkan bahwa dia telah merekam percakapan dan sekarang akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. 네 입으로 그랬다. 네가 거짓말한 거라고. Karena takut nama baik keluarganya tercemar, Taeyong mencoba merebut rekamannya, hingga akhirnya keduanya terlibat perkelahian dan saat keduanya berdiri di jembatan, Seungcheon terlempar. Taeyong terkejut dan mencoba meraih tangan Seungcheon, tetapi karena hujan lebat, Seungcheon terpeleset dan jatuh ke dalam air. Sebenarnya Taeyong berniat menolongnya dan menghubungi nomor telepon darurat, namun karena panik dan takut dan juga nantinya bakal menjadi bumerang buat dirinya sendiri, ia pun memilih kabur. Di sisi lain, Seungcheon tidak bisa berenang dan perlahan menyerah pada hidupnya. Namun, sendok emas yang tadinya sudah dibuang muncul di depannya yang membangkitkan semangatnya dan membuatnya kembali ke tepi danau. Ia yang selamat dari kematian segera bergegas mencari sendok emas yang sebelumnya ia buang ke tempat sampah. Beruntung sendok emas bisa ditemukan. 그 일은 잘 처리했겠지. Saat itu juga dengan pakaian basah kuyup dia pergi ke rumah Hyeondo untuk meminta makan sebagai permintaan terakhir dan ia berjanji takkan pernah mengganggu dan muncul lagi di hadapan Taeyong anaknya. 밥 한 번 먹게 해주세요. Apakah Seungcheon betul-betul bisa menjadi kaya? Nantikan cerita selanjutnya di episode 2.